Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran birahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin arhamna birahmatikal wasi'ah. Allahumma arhamna birahmatikal wasi'ah. Wa'afina wa'afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Insyaallah tajuk sorotan pagi ini tajuk tersendiri. Kemarin kebetulan saya pergi ke rumah sakit penyambungan, jadi teringat mau berkongsi maklumat ilmu tentang kesehatan. Sekarang tajuknya kesehatan ya, kesehatan jasmani dan rohani. Ada ayat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80 halaman 370 wa iza maridtu fahuwa yashfin. Ini kata-kata Nabi Ibrahim. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, Allah lah yang memberi kesembuhan. Jadi ayat ini ayat syifa ya. Ayat meminta kesembuhan kepada Allah. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah setelah kita berusaha. Menurut ulama, pengobatan itu ada dua ya. Nah, jangan lupa. Menurut ulama pengobatan itu ada dua. Ada pengobatan bumi, ada pengobatan langit. Pengobatan ada dua. Kalau bahasa Malaysia perubatan ya, perubatan. Di sini pengobatan. Pengobatan itu ada dua, ada pengobatan bumi, ada pengobatan langit. Jadi kemarin pengalaman di rumah sakit Penyambungan, rumah sakit umum ya. Ada dua kategori pesakit. Orang yang sakit itu ada dua kategorinya. Ada orang yang sakit itu dia sakit, dokter mendapati dia itu ada gejala-gejala penyakit pada badannya, tapi sebenarnya tidak sakit. Ini hebatnya ya. Ada orang yang sakit mate dumalalia sina mancitna. Dokter mensahkan dia sakit, tetapi dia tak sakit. Tengok tuh ya. Ada satu lagi orang yang sakit, dia sakit, sangat sakit. Bila diperiksa sama dokter, tidak ada penyakitnya. Menurut dirinya dia sakit. Jadi paling kurang ada dua gejala-gejala penyakit pada diri manusia. Orang yang sakit, dokter mengesahkan dia sakit, sesudah dicek, sudah diperiksa, sudah dites, ternyata orang ini sakit. Tapi sebenarnya tidak sakit. Ada macam itu. Kenapa orang itu sakit? Padahal dia tak sakit, kan dia lupa pengobatan langit. Dia hanya mengandalkan dokter. Kalau yang dokter, ada lagi mengandalkan bomoh lagi, la ilaha illallah. Tu bomoh kena, la ilaha illallah. Les sembayang, tel semar bomoh. Bomoh itu apa di sini? Dukun lah. Nah, kalau bomoh itu bahasa Malaysia ya. Dukun pula yang dicarinya, bukan Allah yang dicarinya. Wa iza maridtu fa huwa yashfin. Ayat 80 surah Syu'ara. Kalau aku sakit, Allah yang memberi kesembuhan. Kenapa tidak mencari Allah? Subhanallah. Jadi kita coba bicara tentang kategori pertama. Orang yang sakit, dokter mendapatkan gejala-gejala penyakit pada dirinya, dites memang sakit, tapi dia tak sakit. Ada satu buku ya, ada satu buku perlu dicari kalau ingin sehat betul-betul. Ada satu buku rujukannya, nanti bisa dilihat di internet, judulnya Kesaksian Seorang Dokter. Di sana banyak dibahaskan masalah penyakit ini.
Yang menulisnya sebenarnya ulama. Ulama yang di rumah sakit dia jadi pakar bedah. Masih hidup orangnya ya. Ada ulama di dunia Islam, di rumah sakit dia pakar bedah jantung, di masjid dia membedah hati manusia, merawat hati dan jiwa manusia. Dua-dua sama dia. Dokter jasmani, dokter rohani. Subhanallah. Jadi ada bukunya, isi buku ini pengalaman dia merawat orang sakit. Pernah satu ketika katanya seorang suami menjumpai dokter ini di masjid. Dokter ini yang menulis buku ini namanya Dr. Khalid Abdul Aziz Al-Jubair. Namanya Dr. Khalid Abdul Aziz Al-Jubair. Hafizahullah, dia masih hidup. Dia tugasnya dokter pakar bedah jantung di rumah sakit militer. Di rumah sakit militer di ibu negeri Saudi Arabia, kota Riyadh. Dia dokter di rumah sakit, dokter pakar. Di masjid dia tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Dia rajin bertazkirah, merawat hati. Di masjid merawat hati, di rumah sakit merawat body, jasad. Ini ceritanya. Ceritanya seorang suami menjumpainya di masjid sesudah sholat. Dokter katanya, istri saya sakit. Ada 4 dokter pakar mengesahkan istri saya sakit. Dia orang ada duit dan rumah sakit di sana canggih. Canggih, pilihan banyak. Ada 4 dokter pakar mengesahkan istri saya sakit. Tapi sebelum saya jumpa dokter pakar, ikut perjanjian dokter, saya ingin membawa istri saya berjumpa dokter dulu. Yang ada iman di hatinya, suami yang ada iman di hatinya, berbicara dengan dokter di masjid, ingat ada perubatan langit. Pengobatan di hospital itu pengobatan bumi namanya. Jadi kata dokter Khalid, silahkan datang ke kantor saya. Maka datanglah si suami membawa istrinya yang sakit tepat pada waktu yang ditentukan oleh dokter Khalid. Waktu si istri berada di depan dokter Khalid, dilihat mukanya macam ini. Oh, ibu tidak sakit. Ibu tidak sakit, yakinlah. Padahal 4 dokter pakar yang menyatakan ibu ini sakit. Kata dokter Khalid, dokter di masjid, dokter juga di hospital, ibu tidak sakit. Subhanallah. Baru ditanyanya beberapa pertanyaan dasar. Beberapa pertanyaan basic. Pertama, adakah ibu sholat tepat waktu? Itu pertanyaannya. Wah, kadang-kadang terlambat, kadang-kadang di ujung waktu, di akhir waktu. Inilah menyebab ibu itu sakit, selalu melengahkan waktu sholat. Yang kedua, adakah ibu membaca Quran, berwirid baca Quran setengah juz satu hari, sejuz satu hari? Katanya enggak. Orang yang enggak membaca Quran, enggak ada Quran di hatinya, itu berpotensi besar untuk sakit. Karena Qurannya obat. Ununazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran ini obat. Kalau Quran tidak dibaca, berarti dia apa kerjanya? Zaman sekarang kalau Quran tidak pegang, apa yang dipegangnya? Yang dipegangnya sarana yang membawa penyakit. Jadi nomor 2, adakah ibu membaca Quran setiap hari? Katanya enggak. Enggak, terus terang dia bilang. Ini kan dokter. Oh, enggak lah. Mungkin baca Quran waktu ada yang meninggal saja. Yasinannya waktu ada yang meninggal saja. Berarti Quran itu untuk orang yang meninggal. Bukan. Quran itu untuk orang yang hidup, yang sehat. Supaya lebih sehat. Kalau dia sakit, supaya penyakitnya hilang. Yang ketiga ditanyanya, adakah ibu suka berinteraksi dengan media elektronik? Oh iya katanya, saya susah nongkrong depan televisi. Wah, itulah maka ibu sakit.
Ini sarana kebanyakannya membawa penyakit. Pertanyaan keempat, adakah ibu meminta kesembuhan kepada Allah? Wa iza maridtu fa huwa yashfin. Ayat 80 surah Syu'ara tadi. Oh indah katanya. Saya tidak ingat Allah. Kalau saya sakit, saya ingat duit. Pergi rumah sakit. Suami saya akan bawa jumpa dokter. Dokter bumi. Dokter langit Allah tidak ingat. Kata dokter, kesimpulannya yang 4 inilah sebagai rumusannya penyebab ibu sakit. Coba pulang dulu, amalkan yang 4 ini katanya. Sholat tepat waktu, baca Quran setiap hari, kemudian menjauhi sarana media-media yang melalaikan. Yang keempat, mengadulah kepada Allah. Wa iza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, engkau lah yang beri kesembuhan ya Allah. Kata Dr. Khalid, katanya ibu yang sakit ini memperhatikan 100% apa yang dibilang oleh Dr. Khalid. Fokus, terpusat perhatiannya, yakin dia. Artinya nasihat Dr. Khalid masuk di hatinya. Lalu dia pulang, diamalkanlah 4. Yang 4 ini, sholat tepat waktu, baca Quran setiap hari, sekadar yang mampu lah ya. Kemudian menjauhi media-media ini, TV tutup. Kalau yang TV lah, handphone off. Kalau yang handphone lah ya. Kemudian mengadu kepada Allah, khususnya pukul 2, pukul 3 pagi. Sesudah 2 minggu dari pertemuan pertama, datang lagi si suami membawa istrinya jumpa Dr. Khalid. Si suami berjumpa Dr. Khalid di masjid. Suami jumpa di masjid dengan Dr. Khalid, dicakap macam mana aja mangkausun dia inang daganaki ba'a kabai induk bareh, kata orang Minang induk bareh. Kalau orang Malaysia orang rumah, kalau bahasa Mendiling inang daganaki. Apa kabarnya katanya? Alhamdulillah, ternyata dengan mengamalkan yang 4 tadi tidak ada sakitnya. Bila jumpa dokter pakar, tidak ada lagi yang mau dirawat lagi, dah sembuh. Subhanallah. Itu satu contoh ya. Di mana sumbernya? Bukunya kesaksian seorang dokter, buku tipis saja bukunya. Penerimanya Darussunnah Jakarta, bisa dicari di Google nanti. Kalau tidak ketemu, jumpa saya lagi, insyaallah. Cerita kedua, dalam buku itu juga seorang ibu sakit. Umat saja nak sakit tonti. Jadi suaminya menghubungi Dr. Khalid dengan telepon. Halo dokter, halo. Bisa nggak membantu istri saya? Istri saya sakit loh. Bukan di masjid. Bukan dia datang ke masjid berunding dengan Dr. Khalid di masjid. Dia main handphone, main HP saja. Oh silakan, kata Dr. Khalid. Dr. Khalid ini malah tetap menerima ya layanan. Dibawanya lah istrinya jumpa Dr. Khalid. Orang ini dia sakit, mati dumalai sina mancitna. Tapi dokter tidak menemukan penyakitnya. Dibawa ke rumah sakit, tidak ada. Kata dokter, ibu sehat. Padahal dia macam mau mati, saking sakitnya. Ini ada ini ya. Ini ada ini. Lalu Dr. Khalid menyatakan kepada si ibu yang sakit, ibu mesti kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang beri kesembuhan, Allah yang menyembuhkan. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Coba kita baca wa idza maridtu, huruf dot dt, maridtu dot. Wa idza maridtu fa huwa yashfini. Tapi karena ayat dibaca yashfin,
Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Aku nak dapat untuk bagasi. Baca mas. Sepanjang jalan mesti dapat nih. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Ayat 80 surah Asy-Syu'ara halaman 370 atau 370. Jadi kata Dr. Khalid, ibu mesti kembali kepada Allah yang memberi kesembuhan. Fahuwa yashfin. Hanyalah Allah memberi kesembuhan. Ibu ini pula, yang kedua ini ya. Ibu yang pertama tadi yakin dengan penuh. Karena suaminya suami masjid. Allah merahmati suami istri. Suami yang ke masjid, istrinya dapat apa namanya? Dapat kalau bahasa Malaysia tempias. Dapat rahmat lah. Suami yang ke masjid, istri dapat rahmat. Ini suaminya tidak ke masjid. Menghubungi dokter dengan telepon saja. Saat Dr. Khalid menyatakan bahwa penyakitnya itu hanyalah ujian belaka, tidak ada penyakitnya, kesembuhannya hanya mengadu kepada Allah, ibu ini tidak yakin dia. Apa hubungan sakit saya dengan Al-Quran katanya? Apa hubungan penyakit saya dengan salat? Begitulah nasib dia ya. Nasib dia tidak yakin. Kalau yakin dia kepada dokter tadi macam ibu yang pertama, alhamdulillah sembuh total ya. Jadi begitulah manusia sebenarnya ada dua macam, ada yang sakit dan dokter mengesahkan dia sakit padahal tidak sakit. Habis duit, kehilir kemudik, tu dolok tu lombang tu jai tu julu habis duit, padahal dia tidak sakit sebenarnya. Kenapa dia sakit? Padahal dia tidak sakit karena jauh dari Allah, jauh dari Allah, jauh dari kitabullah. Ibu yang kedua tadi, dia sakit, dokter tidak menyatakan dia tuh sakit, tidak ada gejala penyakit pada dirinya, tapi dia sakit, habis duitnya ke sana ke sini. Kalau orang bilang dukun, dia pergi jumpa dukun. Orang bilang rumah sakit, dia pergi rumah sakit. Kata Dr. Khalid, selagi ibu tidak kembali kepada Allah, ibu tidak akan menemukan kesembuhan. Akhirnya menurut keterangan dalam buku itu, habis duit pergi ke luar negeri. Orang sana pergi ke luar negeri juga ya. Mungkin luar negerinya kalau di sana mungkin entah ke London, entah ke Paris, entah ke mana, entah ke Amerika. Kalau kita mungkin ada juga ke luar negeri sampai Malaka, Singapura, Kuala Lumpur. Sebenarnya kebanyakan penyakit itu tidak ada. Kata Dr. Khalid, hanya Allah mengujinya karena jauh dari Allah. Lupa kepada pengobatan langit. Pengobatan itu ada dua. Dua-dua mesti dijalankan sepatutnya ya. Pengobatan bumi dan pengobatan langit. Penutupnya ada satu cerita pernah juga disampaikan. Seorang bapak, ini bapak ya, tadi umak-umak. Nah, ini bapak. Seorang bapak dia kena kanker, terjangkit kanker. Sah kena kanker. Sah. Dokter mengesahkan dia kena kanker dan dia pun terasa badan tidak enak, makin kurus, makin lemah. Orangnya orang Sudan ya. Maka dia pergi menjumpai dokter di Mesir. Kata dokter sampai di Mesir, Bapak tidak usah dirawat lagi. Bapak menunggu innalillah wa inna ilaihi rajiun saja ini. Umur Bapak dapat dikira berapa hari lagi. Tidak usah dirawat. Kalau dirawat, biaya rawatannya, kos rawatannya tinggi, buang duit saja. Bapak sabar sajalah menunggu ajal tiba. Kata dokter, pakar kanker. Lalu dia pulang ke Sudan. Dia baca Quran dengan istrinya, surah Yasin jam 3 pagi, 7 malam berturut-turut dengan niat, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau sakit Allah beri kesembuhan. Dia baca Yasin dengan niat supaya diberi kesembuhan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Karena Quran ini obat. Dibacanya 7 malam berturut-turut, jam 3 pagi. Sesudah 7 malam dibacanya, dibawa ke rumah sakit, tidak ada kankernya. Sembuh.
dengan perubatan langit. 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, entah berapa kali 6 bulan. Karena kali pertama itu jangkaan dokter usianya tidak lebih daripada 6 bulan lagi. Kalau 30 hari sebulan, 6 kali 30 berapa? 180 ya? Tidak sampai 200 hari lagi umurnya. Tapi ternyata saat dia mengadu ke langit, tadi sudah pergi menghadap perubatan bumi. Dia jumpa dokter, ini perubatan bumi. Nah, kemudian dia mengadu ke langit. Akhirnya Allah terimalah aduannya. Begitulah ya. Jadi sembuh total dia. Malahan akhirnya katanya dalam sejarahnya dia meninggal juga kemudiannya. Dia meninggal di sholat jenazahkan, sholat jenazahnya 1 Syawal. Orang sana sholat jenazah di tanah lapang. Mungkin ratusan ribu yang menyembayangkannya. Subhanallah. Inilah cerita Bapak ini ya, yang yakin kepada Allah, yakin kepada Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tadi baca ini ayat 80 surah Syu'ara. Kalau yakin kita boleh ambil air ya. Kita boleh ambil air. Boleh kita baca wa iza maridtu fa huwa yashfin, wa iza maridtu fa huwa yashfin, wa iza maridtu fa huwa yashfin. Kita niatkan ayat ini air syifa ya, air penyembuh ataupun obat. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Amin rabbal alamin. Begitulah sorotan kita tentang surah Ar-Ra'd masih terbengkalai, surah Fajar juga masih terbengkalai. Kenapa ada cerita tentang perubatan? Karena kemarin saya pergi ke rumah sakit di Penyambungan, saya terjumpa 2 gejala manusia itu. Saya terjumpa 2 gejala manusia yang kebanyakannya lupa mengadu ke langit, hanya mengandalkan, menganggarkan rumah sakit, dokter, obat, dan lain-lain sebagainya. Lupa kepada Allah. Padahal Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu Rabbul Alamin. Apa arti Rabb? Yang mencipta, yang menjaga, yang mengawasi, yang menentukan apa saja yang terjadi di bumi ini. Sakit itu ketentuan Allah, sembuh itu ketentuan Allah. Itu makna Rabb. Rabb itu yang menjaga, mengawasi, menentukan kemaslahatan kita ini semuanya. Mudah-mudahan kita selalu terikat dengan masjid agar kita itu dijaga Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna. وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأضنا وارضعنا يا كريم. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وقلت وقولك الحق وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين فاشفينا شفاء عاجلا شاملا كاملا مباركا فيه واشفينا واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفينا واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفينا واشفي مرضانا ومرضى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إني أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.